Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Dari sekian banyak merek ataupun jenis mobil, ada beberapa rekomendasi mobil untuk pemula yang cukup cocok untuk dijadikan mobil sehari-hari teman-teman. Hanya saja kalian juga harus mempertimbangkan selera seperti soal eksterior, interior, dan fitur-fiturnya. Namun, dari sekian banyak pertimbangan tersebut, kalian juga harus tahu harganya nih, dimana sangat direkomendasikan untuk membeli mobil dengan harga yang lebih murah terlebih dahulu. Dengan budget di bawah 30 juta, saat ini kalian sudah bisa mempunyai kendaraan untuk menunjang aktivitas sehari-hari teman-teman. Budget seharga motor Matic 150cc ini bisa kita belikan untuk membawa keluarga tercinta bepergian ke suatu tempat tanpa khawatir akan kepanasan maupun kehujanan. Tapi sebagai catatan aja ya teman-teman, mobil yang ditawarkan tentunya sudah tidak muda lagi. Rata-rata dari mereka sudah berumur di atas 20 tahun. Tapi meski begitu, mobil bekas jenis sedan di bawah 30 jutaan yang kita rekomendasikan ini masih sangat layak untuk dipilih. Hal tersebut dikarenakan terbukti memiliki tingkat durabilitas yang tinggi serta mudah dalam hal perawatan teman-teman. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Di urutan pertama ada Toyota Soluna XLE tahun 99. Nah, siapa yang tidak menyukai mobil irit bahan bakar teman-teman? Tentunya kita sepakat bahwa semua orang pasti menyukainya kan? Nah, seiring berjalannya waktu, perusahaan taksi pun mengakui kelebihan dari Toyota Soluna dan menjadikannya sebagai armada taksi pada tahun 2000-an. Tapi cukup disayangkan karena latar belakang tersebut akhirnya Soluna memiliki image sebagai mobil taksi. Padahal menurut saya, membeli mobil bukanlah soal image-nya tapi lebih memperhitungkan kelebihannya teman-teman. Apalagi soal irit bahan bakar serta handling yang cukup mumpuni. Rasanya sangat kurang bijak jika memandang sebelah mata Soluna dari image-nya sebagai taksi saja. Mobil ini diperkenalkan dengan dua varian yaitu GLE serta XLE teman-teman. Soluna GLE lebih lengkap soal fitur mulai dari power window, electric mirror hingga tachometer. Sedangkan varian XLE lebih minim fitur dan harganya lebih terjangkau. Sangat pas untuk dana yang di bawah 30 jutaan teman-teman. Nah, berbicara fitur, mobil ini hanya dibekali dengan audio single din, AC dengan arah semburan lengkap, power steering, serta adanya seat belt. Dan untuk dapur pacunya, mobil ini dibekali dengan mesin 1500cc 5AFE 4 silinder segaris 16 katup DOHC yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 93 horsepower dan torsi 124 Nm. Dan untuk performa mesinnya, mobil ini sangat tangguh dan sangat irit bahan bakar teman-teman. Jadi dalam kota itu bisa mencapai 10 hingga 13 km per liter dan 15 hingga 18 km untuk keluar kotanya. Kemudian untuk akselerasinya mobil ini juga bisa dikatakan bagus karena bodinya yang ringan ya teman-teman. Suspensinya empuk, perawatannya mudah, harga bekasnya kini dijual sangat terjangkau, sangat mudah dimodifikasi karena aftermarketnya banyak sekali di toko aksesoris ya teman-teman, dan spare partnya terjangkau dan mudah dicari. Namun sayangnya, image-nya sebagai mobil taksi banyak dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Kabin interiornya masih dikemas biasa saja, terlebih soal desain dan fitur yang sangat minim. Mobil ini juga kurang stabil pada kecepatan tinggi sehingga akan limbung ya teman-teman. Dan untuk kualitas material dashboardnya, mobil ini juga masih kurang bagus. Nah, untuk yang siap jalan dan taat pajak, mobil ini sekarang dibanderol dengan harga 28 jutaan dengan pajaknya sekitar 800 ribuan. Berikutnya ada Timor S515 tahun 96. Jika dibandingkan dengan mobil yang menjadi basisnya, Kia Sepia, Timor S515 ini tak mendapatkan banyak perubahan. Hanya pada bagian desain lampu yang terlihat tipis berbentuk segi empat. Selain itu, pada Timor S515 ini juga sudah disematkan fog lamp untuk melengkapi kualitas penerangan saat kondisi cuaca sedang kurang baik teman-teman. Dari bagian bodi samping, tampilannya sangat kental dengan sedan-sedan yang memang dilansir di tahun 90-an. Salah satu aksen menarik yang nampak adalah adanya sideskirt yang memberi sentuhan nilai sporty dan juga modern. Timor SHC ini punya ciri khas tersendiri pada lampu belakangnya di mana terdapat reflektor yang tersambung dengan kedua lampu utama teman-teman. Kemudian untuk desain dashboardnya, pada sedan ini cukup modern dengan beberapa kurva yang membulat. Konsol tengah menjadi bagian pusat terletaknya bagian tombol fungsional, mulai dari ventilasi AC, tombol pengaturan AC, dan head unit. Panel instrumen analog tampil konvensional di balik lingkaran kemudi yang didominasi dengan petunjuk kecepatan dan juga putaran mesin.
Namun mobil ini kerap dikeluhkan soal kekurangan pada material di dalam kabinnya ya teman-teman. Salah satunya adalah dashboard yang masih menggunakan plastik keras. Bahkan jika terkena paparan sinar matahari langsung, lama-lama bisa membuat sambungannya terbuka sehingga tidak melekat dengan sempurna lagi. Tapi tenang aja teman-teman, dengan memberinya kaca film, hal tersebut dapat diatasi. Nah, untuk fiturnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan AC dengan arah semburan lengkap, audio single din, power steering, dan adanya seat belt. Kemudian pada dapur pacunya, mobil ini sudah dibenamkan dengan tipe mesin B5 1500cc SOHC ya teman-teman, yang mampu mencapai tenaga sebesar 80 horsepower dan torsi 120 Nm. Mobil ini digerakkan melalui roda depan. Tipe mesin SOHC yang digunakan terkenal lebih mudah dalam hal perawatan, terutama karena masih menggunakan teknologi karburator sehingga lebih banyak dipahami oleh bengkel-bengkel umum. Mobil ini juga memiliki mesin yang sangat bandel teman-teman. Spare partnya juga melimpah dan murah, untuk perawatannya juga mudah, kenyamanannya cukup baik, bagasinya luas untuk segmen sekelasnya, dan walaupun masih menggunakan karburator, tapi mobil ini hemat bahan bakar teman-teman. Jadi untuk dalam kota dia bisa menempuh jarak 9 hingga 11 km dan 13 hingga 15 untuk keluar kotanya. Namun sayangnya tenaga masih kalah dari kompetitornya. Mobil ini gampang overheat jika sudah bermasalah, peredam kabin kurang bagus, material dashboardnya kurang berkualitas, plat bodi juga terlalu tipis, dan untuk suspensi terlalu lembut teman-teman. Nah, dan untuk Timor SOHC yang siap jalan, mobil ini sekarang dibanderol dengan harga 25 jutaan dengan pajak sekitar 500 ribuan. Berikutnya ada Mitsubishi Lancer Dangan GLX tahun 90. Jika menengok kembali sejarah, keluarga Lancer adalah satu-satunya produk Mitsubishi yang paling populer di berbagai belahan dunia. Hal ini dibuktikan dari catatan rekor penjualannya sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 73. Lancer telah terjual hingga 9 juta unit lebih di seluruh dunia teman-teman. Kehadirannya di Indonesia dimulai pada tahun 88 sebagai generasi penerus dari Lancer SL dan diposisikan di bawah level Mitsubishi Eterna. Perubahan desain Lancer ini cukup signifikan, di mana jejak pendahulunya yang mengkotak sama sekali tidak tampak pada Lancer Dangan ini. Saat itu, Lancer Dangan bisa dikatakan sebagai sedan compact Jepang paling sporty, di mana rata-rata pabrikan Jepang masih menitik fokuskan pada desain mobil dengan arah elegan. Bahkan desainnya bisa bersaing dengan BMW E30 sebagai kompetitor asal Eropa teman-teman. Jadi cukup pol banget untuk mobil ini ya. Dan sejak pertama kali diedarkan hingga tahun 92 sebelum digantikan oleh Lancer CB2, CB4, dan CB5, Dangan memiliki 3 varian yaitu tipe GLX bermesin 1500cc karburator, tipe GTI 1600cc DOHC, dan terakhir ada tipe GTI 1800cc DOHC. Pada bagian dalam kabin, mobil ini memiliki tampilan yang biasa saja teman-teman. Posisinya pun berada di bawah Eterna dalam masalah penjualan ya. Sementara untuk bagian dashboard memiliki desain yang mengkotak dengan susunan AC menggunakan model putar dan juga disematkan audio tape pada bagian tengah dashboard Dangan ini. Beberapa fitur interior telah dilengkapi dengan elektrik seperti power steering, power window, central lock, dan juga electric mirror. Kemudian untuk permesinan, mobil ini dibekali dengan mesin 1500cc karburator 4G15 4 silinder segaris 12 katup SOHC ya, yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 74 horsepower dan torsi 118 Nm. Mobil ini memiliki handling di atas rata-rata teman-teman. Kemudian untuk ketahanan spare partnya sangat tangguh, sasis dan bodinya sangat kuat, interiornya lapang, posisi duduk dan sudut pandang pengemudi juga nyaman. Namun sayangnya mobil ini tenaganya cukup kecil teman-teman. Jok belakang dan bagasinya sempit, konsumsi BBM tergolong boros, jadi dalam kota hanya bisa menempuh 6-8 km dan luar kota 9 hingga 12 km per liter. Mobil ini juga memiliki kaki-kaki yang lumayan ringkih dan harga jual kembali rendah teman-teman. Nah, dan berbicara harga jual, mobil ini sekarang dibanderol dengan harga 23 jutaan dengan pajaknya sekitar 400 ribuan. Berikutnya ada Mazda Interplay 323 tahun 91. Mazda Interplay adalah salah satu mobil sedan yang diproduksi pada tahun 90-an dan mobil ini banyak kita jumpai di wilayah Indonesia pada tahun 92 ya teman-teman. Dimana pada waktu itu Mazda mempunyai nama yang sangat melejit dibanding para kompetitornya.
Mazda Interplay ini diproduksi dan dipasarkan di Indonesia pada tahun 89 sampai dengan tahun 92 dengan spesifikasi yang bisa diadu dengan para pesaingnya. Dengan tampilan sedan subcompact, Mazda Interplay ini mempunyai tampilan yang bisa dibilang biasa saja namun tidak begitu jelek. Karena mungkin mobil ini dikeluarkan pada era 90-an, di mana pada masa itu semua bentuk mobil mempunyai ciri khas di era tersebut. Dengan tampilan lampu depan yang berbentuk persegi panjang dan bersatu dengan lampu sein, menjadikannya terlihat lebih simpel namun fungsional. Oke, dan sekarang kita coba masuk ke bagian interior Mazda Interplay ini teman-teman. Kalian akan menemukan bentuk dan desain kabin yang bisa dibilang cukup luas. Mobil ini juga mempunyai teknologi yang lebih canggih jika dibandingkan dengan kompetitornya pada waktu itu. Dengan jenis speedometer yang serba elektrik, membuat tampilan dashboard menjadi lebih keren dan modern. Mobil ini juga dilengkapi dengan power steering, power window, electric mirror, dan juga electrical AC. Lalu untuk dapur pacunya, mobil ini juga sudah dibekali dengan mesin 1600 cc 4 silinder garis 16 katup SOHC yang mampu mencapai tenaga sebesar 86 HP dan juga torsi 123 Nm. Berbicara mesin, mobil ini memiliki tarikan yang responsif teman-teman. Kemudian untuk perawatan dan harga spare partnya juga murah. Ketersediaan spare partnya terjamin, stabil pada kecepatan tinggi, nyaman saat digunakan. Lalu beberapa bagian mesin dapat disilangkan dengan part dari mobil Timor dan juga Ford Laser. Dan tidak ketinggalan, mobil ini irit bahan bakar teman-teman. Jadi untuk dalam kota, mobil ini bisa menempuh jarak 9 hingga 11 km dan juga 12 hingga 16 untuk keluar kotanya. Tapi sayangnya, mobil ini tergolong kecil untuk tenaganya ya teman-teman. Terkenal rentan overheat, beberapa part body sudah langka, speedometer digital sulit diperbaiki, sistem kelistrikannya sedikit rumit teman-teman. Nah, dan untuk yang layak pakai dan taat pajak, mobil ini sekarang dibanderol dengan harga 23 jutaan dengan pajaknya sekitar 500 ribuan. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa mobil di bawah 30 jutaan yang pas bagi kalian yang sedang ingin mencari mobil untuk pertama kalinya. Namun jangan lupa selalu ajak teman atau montir saat ingin membeli mobil bekas ya teman-teman, karena mengingat mobilnya sudah tidak baru lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan salam tanpa batas.